Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kurniawan, NIM A11 2021 13840, kelas A11 4301. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial ya, mengkonfigurasi tugas Cisco Packet Tracer ya, di mana di sini activity 11.6.1. Di mana sudah diberikan sebuah soal di sini dengan IP awalnya itu untuk network 192.168.3.0/24, dan di sini untuk tabel subnettingnya yang pertama untuk exiting student LAN yang membutuhkan 28 host. Kemudian future-nya sama, future student LAN masih 28 host, ISP-nya 14 host, future ISP-nya 7 host, dan yang terakhirnya one sama one-nya kan one itu point to point ya. Jadi pada tugas kali ini saya sudah membuat tabel subnettingnya ya, berupa berikut sesuai dengan activity pada Cisco-nya sendiri. Dimana di sini ya 28 host, 14, 7 sama 2. Dan di sini sudah saya hitung juga, di mana yang di sini kan menggunakan alokasinya 2/5 atau 32, masih 32, yang 14 bisa pakai 2/4, 16, 4. Di sini sudah saya hitung juga NA, NA-nya 3.0, host address, broadcast address. Di sini semuanya sudah sesuai ya, dengan apa yang diperintahkan pada tugas berikut. Lah, di sini kita diminta untuk menambahkan IP8-nya ke dalam Cisco-nya ya. Jadi agar teman-teman nggak bingung untuk menyelesaikan kasus ini, langkah awalnya itu yang paling bagus menurut saya itu ya membuat seperti ini ya, flash note seperti ini pada masing-masing kabel ini, seperti ini yang ada di F0/0 ini sudah sesuai ya. Jadi kayak server, Higgs second, ISP LAN-nya. Jadi pada ini second Higgs ya. Higgs-nya kan 78, jadi second Higgs-nya 77. Sama semuanya, dan ini juga sudah sesuai dengan soal yang ada pada activity-nya ya. Kemudian di sini untuk teman-teman ya, bagi teman-teman untuk memudahkan itu bisa buka option preference. Lalu ini pada bagian ini kan default dari Cisco sebenarnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa always show port label in logical workspace. Jadi otomatis kabel yang digunakan pada kasusnya, pada topologi teman-teman itu ada gitu. Seperti ini SE0/0, FA0/0-nya itu kelihatan ya. Jadi nggak perlu didekatkan untuk melihat kabelnya. Di sini bisa langsung dimulai saja. Yang pertama untuk Eagle Server sendiri. Pada soal kita diminta untuk ini ya. Diminta untuk menggunakan DNS server, DNS service pada server di-enablekan, kemudian menggunakan domain eagleserverexample.com, dan jangan lupa untuk mengaktifkan HTTP service-nya. Jadi di sini kita langsung setting saja. Ini kita copy dulu ya, eagleserver.example.com-nya. Pada bagian service kita lihat pada bagian HTTP-nya. HTTP-nya kita on-kan sama HTTPS, kemudian pada DNS-nya kita on-kan. Name-nya masih sama. Name-nya kita masukkan ya. Ini isi domain yang tadi sudah kita copy, eagleserver.example.com. Di sini kita menggunakan record ya. Type-nya itu record. Di IP-nya kita masukkan saja di sini
3.77. Kemudian kita add. Nah, nanti kalau sudah nanti akan seperti ini. Jika sudah, kita harus mengkonfigurasi IP-nya. Jangan lupa nih di fast Ethernet 0-nya ini ya. Jadi IP untuk Eagle servernya sendiri 3.77/28 berarti 240. Nah, di sini pada bagian config ini kan ada di bagian setting ya. Di sini kita juga harus men-setting gateway, di mana gateway ini bisa kita dapatkan dengan IP yang paling tinggi ya. Pada bagian yang kita sedang konfigurasi seperti di sini ISP ya. Karena pada tabel subnetting kan IP paling highest kan 30. Itu bisa kita jadikan sebagai gateway. Jadi kita di sini isi gateway-nya 3 titik sebentar. IP highest-nya itu 9 IP highest-nya itu untuk ISP LAN itu 78 ya. Mohon maaf ini 78. Jadi 78 itu bisa kita gunakan sebagai default gateway-nya. 192, 168, 3.78. Nah, sudah kita bisa silang saja. Kemudian kita masuk ke bagian router yang pertama ya, router ISP. Jika sudah, kita ke bagian CLI. Nah, di sini kita diminta pada soal ini untuk membuat password pada enable secret, konsolnya, dan telnet. Serta di sini kita harus men-setting semua passwordnya menjadi Cisco. Kemudian kita juga diminta untuk membuat banner ya. Bannernya di sini sudah disediakan. Ininya tinggal kita copy-copykan saja. Nanti ya. Kita masuk dulu ke bagian setting passwordnya ya. Di sini kita bisa enablekan dulu. Kemudian kita masuk ke wadahnya ya, yaitu config terminal atau bisa kita tulis config. Nah, di sini apabila sudah memasuki config, kita bisa langsung setting. Kita di dalam config ini kita bisa men-setting hostname, passwordnya untuk enable, console, telnet, banner, bisa menambahkan IP juga. Jadi di sini yang pertama kita membuat hostname dulu dengan nama sesuai yang ada di sini. Jadi di sini R1 ISP. Enterkan saja, nanti otomatis ini akan berubah R1 ISP. Jadi namanya bukan router lagi ya. Jadi router 1 ISP namanya. Nah, jika sudah, kita setting passwordnya. Password enable-nya yaitu enable Cisco. Kemudian jika sudah, kita buat password untuk konsolnya ya. LAN 0 password Cisco. Jika sudah, diloginkan dulu, kemudian exit. Nah, jika sudah, ini kita kembali ke wadahnya ya, yaitu config. Kita setting password telnetnya untuk telnet. Jadi untuk telnet itu perintahnya LAN FTY 0.4. Kemudian kita setting passwordnya. Ini akan masuk ke config LAN nih. Jadi kita akan berbeda. Kita ini udah masuk ke dalam ranahnya si telnetnya ini ya. Jadi password Cisco. Kemudian login, exit. Nah, di sini kita sudah berhasil pada langkah pertama ya, yaitu setting password pada enable-nya konsol sama telnet. Di sini kita harus membuat banner ya, karena pada soal ini kita diharuskan membuat banner, yaitu dengan perintah banner modd spasi. Ini tinggal kita copy ya, pada soal. Jadi untuk mengisikan sebuah banner di sini harus diapit dengan tanda pagar ya. Baik di depan maupun di belakangnya. Jadi banner modd isinya apa, kemudian diapit sama pagar ya.
di dalam pagar ini isinya apa. Jadi di sini kan perintahnya sesuai dengan ini ya, this is lab router R1 ISP, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ya. Jadi di sini sudah kita enterkan. Di sini kita sudah membuat banner serta passwordnya. Cara mengeceknya yaitu kita bisa tinggal exitkan saja 2 kali. Nah, jika sudah nih, otomatis akan ada banner yang sudah kita buat, kemudian kita diminta untuk masukkan password yang pertama. Nah, jika sudah kita diminta untuk masukkan pas enable ini nanti akan diminta password lagi. Kita masukkan passwordnya Cisco. Nah, jika sudah ke sini artinya kita sudah berhasil masuk ke dalam router satunya ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk kita masuk ke config terminal dulu dengan cara config ini. Kemudian kita masuk ke arah kabel yang kita akan konfigurasi. Di sini kan kabelnya udah jelas ya. FA 0/0 sama SE 0/0/0. Jadi itu miliknya si router ISP ini. Jadi kita masukkan MTFA 0/0. Nah, jika sudah masuk, kita bisa setting IP-nya ya. Karena tadi kita sudah menggunakan nodes ini, jadi otomatis itu ya mempermudah kita untuk melakukan nih, kita nginput kayak IP8, jadi itu lebih mudah ya, sudah terlihat semua, sudah jelas. Jadi kita tinggal IP8 192.168.3.78 spasi subnet max-nya /28, jadi /240 enter. Jika sudah, jangan lupa untuk meng-upload-nya ya dengan cara no-xh atau no-lockdown. Nah, nanti otomatis ini akan hijau. Jadi kalau kita sudah membuat up routernya dengan cara no shutdown ini, nanti akan otomatis hijau. Nah, di sini kita jangan lupa men-setting deskripsinya, yaitu koneksi ISP, koneksi ke ISP LAN. Nah, kita enterkan. Jika sudah seperti ini, bisa kita exit ya. Nah, kita kembali ke menu config di sini. Jadi untuk men-setting IP sendiri kita harus berada di menu config ya. Masuk ke kabelnya, kemudian kita akan berada di daerah config if, yaitu daerahnya milik si ini, kabel yang kita konfigurasi. Jadi di sini selanjutnya saya akan setting kabel SN-nya ya, kabel serialnya. Di sini nah, jika sudah masuk, kita setting IP-nya sesuai dengan ini. IP8 192.168.3.98 255.255.255.252. Jika sudah, jangan lupa untuk membuat ternyata dengan cara noise ya. Nah, di sini kan kita sudah membuat noise tapi masih down. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini kita baru mengkonfigurasi satu kabel yang nempel ya. Di sebelahnya itu kan belum dikonfigurasi, jadi otomatis kabelnya itu bakal merah karena belum terpenuhi semua ya ini, karena belum dikonfigurasi di bagian ISP-nya sama sentralnya. Nah, di sedikit catatan buat teman-teman, kalau kita menemukan kabel seperti DCE ini ya, atau kabel yang ada timernya seperti ini, pada soal kan juga ada nih catatan. Kita diminta memasukkan atau menggunakan, sebentar kita cari ya. Kita di sini tuh diminta menggunakan clock rate 64.000 ya. Nih, kita di sini diminta menggunakan use clock rate 60.000 pada router ISP1 di bagian kabel serial 0/0/0. Jadi di sini kita harus masuk ke kawasannya si serial ini. Kan kita ini sudah masuk ke bagiannya serial ya. Karena sudah
ininya sudah berubah menjadi config if. Nah, di sini kita masukkan clock rate 64.000 sesuai soal ya. Nah, kalau sudah enter, jika sudah kita bisa exitkan. Jika sudah, kita ke bagian router, ke bagian kliennya dulu ya. Di sini kliennya kita pada PC yang pertama atau PC 1A, kita nyalakan dulu. Ini tombol powernya itu ini. Nah, kemudian ini akan menyala kuning ya. Dan kabel ini akan berubah jadi hijau. Jadi di sini kita harus mengkonfigurasikan. Kita masuk ke desktop, IP konfigurasi, kemudian konfigurasi IP-nya sesuai dengan yang ini ya. Sesuai tabel subnetting yang telah kita buat tadi. Subnet MAC-nya 27 berarti 224. Default gateway-nya itu berarti yang tertinggi ya, karena kita di sini posisinya ke student LAN. Jadi di sini itu student LAN itu paling gedenya itu di sini 30. Jadi kita bisa menggunakan 30 sebagai default gateway-nya. 192.168.3.30. Kemudian untuk DNS-nya kita masukkan DNS yang telah kita buat di pada Eagle server ya. Nah, sudah 3.77. Jika sudah, kita jangan lupa mengkonfigurasi bagian ini ya, PC 1B sama seperti tadi. Bedanya kan cuman, oh iya, ini kita harus nyalakan dulu ya. Kalau nggak kita nyalakan itu, kalau kita pencet desktop pasti seperti ini. Device harus dinyalakan dulu. Jadi kita nyalakan, kemudian kita masuk kembali ke desktop, terus IP konfigurasi, kita masukkan IP-nya 3.2, 255, 255, 224. Nah, kemudian pada default gateway-nya masih sama di sini karena masih dalam satu jaringan yaitu 3.30. Gateway-nya menggunakan 3.7. Jika sudah di sini kita masuk ke bagian router yang sentral ya. Di sini masih sama codingan, konfigurasinya masih sama, yaitu kita pada router yang kedua atau router 2 sentral ini diminta untuk memberikan password seluruhnya dengan Cisco dan ini enable secretnya, konsolnya, telnetnya, dan membuat banner juga. Jadi di sini masih sama. Perintahnya seperti pada router yang pertama ya. Kita enable dulu, kemudian kita masuk ke config terminal atau conft. Jika sudah masuk config, kita langsung buat hostname-nya dulu ya. Hostname R2 Central. Jika sudah oke, kemudian kita setting untuk passwordnya, yaitu enable secret. Passwordnya itu Cisco. Kemudian jika sudah, kita beri passwordnya pada konsol, yaitu dengan perintah run-conf passwordnya Cisco, kemudian login, exit. Jika sudah, ini kita akan masuk ke config lagi. Kita akan membuat password pada telnet, yaitu dengan cara len vty 0/4. Passwordnya kita setting Cisco. Kemudian kita login, kita exit. Nah, jika sudah di sini kita sudah membuat passwordnya, kemudian kita diminta untuk membuat banner ya. Jadi bannernya itu banner motd kasih hashtag dulu atau tanda pagar. Kemudian kita lihat perintahnya di sini yaitu, nah ini this is lab router 2 sentral. Hanya orang-orang yang diberi akses yang bisa masuk. Copy, maaf ini dari sini ke sini. Kita kopikan, kita masuk ke router 2 sentral tadi, kita paste, kemudian kita update sama hashtag ya, atau tanda pagar tadi, jadi enter. Jika sudah ini sudah setting banner sama
passwordnya ya. Kemudian kita di sini langsung ke arah konfigurasi IP-nya ya, yaitu dengan cara ini sudah masuk config tag. Kita masuk ke kabelnya dulu. Yang pertama INTFA 0/0. Kemudian kita setting IPF 192.168.3.30.255.255.255.224 sesuai sama yang ini ya. Ini kan udah ada nih. Tinggal ngikutin aja. Jangan lupa di shutdown ke routernya up. Kemudian kita buat deskripsinya di mana di sini itu koneksi ke R2, koneksi ke student LAN. Nah, jika sudah bisa kita exitkan. Kemudian kita akan masuk ke kabel SE-nya ya, atau kabel point to point dari router ke router. Jadi INT SE0. Pastikan kita berada di wadah config ya, bukan di wadah config if. Oh, maaf ini 0/0. Kemudian jika sudah kita masukkan IPA 192.168.3.97. Oh, mohon maaf ya, ini sebenarnya /30 karena point to point. Kita masukkan kembali 3.97 255 sudah enter. Jangan lupa di no shutdown. Jadi di sini itu kita buat deskripsinya koneksi kita enterkan saja ini, kita tulis ulang deskripsi koneksi one ke student LAN. Jika sudah kita enterkan saja, kemudian kita exit. Nah, di sini kita diminta karena di sini kan statusnya static routing ya. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan static routing, kita ke arah router satunya dulu. Kita pastikan kita berada di daerah config ini ya. Jika sudah, di sini kita akan membuat IP root ya. Di sini ke arah apa? IP routing statiknya dengan perintah IP root. Nah, di sini nanti akan ada seperti ini. Kita di sini sudah diberikan petunjuk bahwa router ISP1 ini nanti isinya itu seperti ini. IP root, terus kita mau ngenalin ke siapa di sini kan karena jaringan yang di sini yang /28 ini belum mengenali jaringan yang ada di daerah kanan ini atau yang /27 ya. Nah, jadi di sini untuk memperkenalkannya dengan cara seperti ini. IP root, terus networknya kita tulis ya, karena di sini masih di daerah subnet octet yang ketiga, jadi kita tinggal tuliskan saja. Ini octet yang ketiganya kan 3, jadi networknya itu kalau network itu otomatis pasti 0 ya, semuanya itu 0. Jadi 255.255.224 karena /27. Kemudian kita dari jaringan yang ada di kiri untuk memperkenalkan ke jaringan yang ada di kanan otomatis melewati titik terjauh dari yang nempel ke router ISP ini. Jadi titik terjauhnya itu kan nih, ke arah sini ya, di daerah 19 di kabel SE0/0 ini ya, atau di 192.168.3.97. Jadi ini pakai titik terjauh ya, yang nempel sama router ini loh. Jadi kabelnya itu yang nempel dan yang paling jauh titik terjauhnya. Nah, di sini ada di 3.97 untuk ke arah sini ya, ke arah bawah sini. Jadi kita tinggal tuliskan saja 192 ini biasa disebut IP next hop ya, 3.97. Jadi enter. Jika sudah di sini kita sudah melakukan routing static ya ke arah jaringan yang ada di kanan. Jika sudah jika sudah ini kita exitkan dulu.
Kemudian pada masing-masing router kita harus meng-save konfigurasinya dengan perintah seperti berikut. Jadi kita harus berada di exit ya, kita tidak berada di daerah config-nya karena kita berada di daerah router satunya ini ya. Jadi kita bisa pakai perintah copy run config-nya ya. Jadi kita kalau ada tanda tanya seperti ini kita enter saja. Jika sudah maka building konfigurasi akan oke. Nah, jadi tersave ya, apa yang kita konfigurasi akan tersave walaupun routernya itu di on off kan. Biasanya soalnya kalau di on off kan itu hilang konfigurasinya, ini enggak ya. Jadi kita masuk ke router 2 selanjutnya. Di sini kita masuk ke bagian config dulu. Kemudian kita bikin IP root karena di sini kita istilahnya dari router biasa bertemu dengan router yang lebih tinggi. Yang ada timernya ini kan lebih tinggi ya dari router yang biasa. Dan di sini juga karena ini Eagle server ini kan banyak IP-nya, jadi pada tugasnya, pada bagian tugasnya di sini kita diminta menggunakan IP root ini nih, networknya 0.0.0.0, subnet maxnya 0.0.0. Karena di sini kan Eagle server ini banyak banget ya IP-nya. Jadi nggak bisa kita seperti tadi harus IP root 111. Itu kan memakan waktu yang lebih lama. Jadi di sini diberikan petunjuk agar lebih simple dengan jadi efisiensi waktunya ya. Di sini IP root 0.0. Jadi kita tuliskan di sini IP root 0.0.0.0 untuk network dan untuk subnet maxnya masih sama. Nah, di sini kita dari kanan jaringan yang ada di kanan ini memperkenalkan jaringan yang ada di sini pasti lewat dari ini titik terjauh yang nempel sama router sentral ya, dimana di sini titik terjauhnya tuh gerakan ini pada kabel SE-nya ini. Nah, jadi titik terjauhnya itu ada pada kabel SE ini ya, yang terhubung ke ISP untuk ke arah sini. Jadi di sini kita menggunakan ini 192.3.98 atau IP yang ada di SE-nya ya, 192.168.3.98. Kita enter, kita exit. Nah, jangan lupa untuk men-save konfigurasinya dengan seperti tadi config startup config. Jika sudah, kita ke bagian routing sentralnya ya, di mana di sini kita bisa masuk ke CLI-nya. Oh iya, pada bagian switch juga kita diminta masih sama ya. On the switch nih. Kita harus mengkonfigurasikan hostname, banner, kemudian login passwordnya ya. Yaitu enable secret-nya, telnet, konsol, semuanya seperti kayak tadi masih sama di sini. Kita enablekan dulu, kita masuk ke config terminal. Kemudian kita set hostname-nya R2 S1 sentral ya, karena ini ada di punya kita konfigurasi di bagian switch-nya. Jika sudah, kita buat passwordnya enable secret Cisco. Kemudian kita pasang password pada bagian konsolnya, LAN console 0, password Cisco, kemudian login, kita exitkan. Jika sudah, kemudian kita pada bagian telnetnya kita beri password yaitu dengan LAN VTY 0 spasi 4 password Cisco, kemudian enter, login, exit. Nah, jika sudah, kita membuat banner selanjutnya, banner MOTT, hashtag, kemudian di sini ada perintahnya ini, this layout is a server central only. Jadi kita masuk ke sentralnya lagi, kita pastekan, kita masukkan hashtag tadi, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kita men-setting semuanya, kemudian kita bisa cek ya, kita exit dulu,
kita cek di sini exe VLAN. Jadi di sini itu VLAN yang pertama ini atau defaultnya ini kan aktif semua nih statusnya. Jadi kita tinggal pakai aja seperti ini. Kita enter terus sampai ke sini, bagian sini ya. Stack ini kemudian kita config terminal lagi. Kita masuk ke VLAN yang pertama tadi. Kemudian kita setting di sini IP8 sesuai IP yang di sini ya. 92.168.3.259.255.255.255.224. Kemudian jika sudah, kita exitkan saja. Kita exit lagi, kemudian kita jangan lupa men-save konfigurasinya ya. Pilihan next, enter. Jika sudah, maka sebentar. Kita cek result dulu ya. Cara maintenance-nya itu kita dengan cek result dulu. Nah, di sini kan masih belum selesai karena ini ya masih salah ya. Connect ke fast Ethernet-nya. Sebentar, kita cek dulu salahnya di mana. Oke, jadi di sini saya menemukan trouble-nya di mana seharusnya kabel ini tuh kita silang kabelnya dulu ya. Jadi pada tugasnya ini kalau kita cek resultnya itu jadi untuk ke arah dari apa klien yang pertama yaitu PC1A itu harus menggunakan kabel fast Ethernet 0/1. Ke 1B-nya itu harus menggunakan fast Ethernet 0/2. Kemudian untuk S1 sentralnya itu 0/24 ya, ke arah sini, kemudian yang satunya itu. Nah, kita bisa buat saja di sini. Mohon maaf ya, karena sebelumnya itu saya menggunakan automatic, jadi ke auto gitu, jadi kita di sini harus manual ya. Menggunakan kabel copper strike ya, kabel strike ya. Di sini kita masuk untuk di sini masih sama fase Ethernet 0/0, tapi di sini itu 0/24 sesuai soal ya, karena harus sesuai soal ya. Jadi mau gimana kita harus seperti ini. Di sini kita FA 0/1 mengarah ke ini fase Ethernet juga di sini 0/0, jadi mengarah ke PC yang A ini. Kemudian yang kedua kabel ini kita ke fast Ethernet 0/2 ya. Kemudian kita, nah jika sudah nanti otomatis pas kita cek result ini udah 100% ya, udah berhasil. Nah, congratulations, complete, ininya udah benar, fast Ethernet 0/1, ini 0/2, dan ini 0/24. Nah, jadi jika sudah selesai seperti ini, bisa kita testing saja, yaitu dengan cara mengirim dari PC ke, jadi percobaan pertama itu pasti gagal ya, pilot itu karena sistemnya masih belum merefresh seperti itu. Jadi, nah percobaan kedua pasti akan berhasil. Kita bisa lihat di sini real time-nya dari PC ke Eagle akan berhasil, kemudian dari PC yang 1B ke Eagle akan berhasil juga. Nah, simulasinya akan seperti ini. Simulasinya akan berjalan, kita percepat saja di sini. Nah, maka akan berhasil. Jika berhasil itu akan checklist semua. Berakhirnya. Nah, nanti akan muncul seperti cek. Nah, di sini jika sudah kita kembali ke real time, kita cek lagi ya di sini dari PC di mana dari webnya kita buka DNS yang tadi http://192.192.168.3.77
Jadi go. Otomatis kita akan masuk ke bagian indeks HTML yang berada pada bagian ini ya, bagian HTTP ini. Jadi indeksnya itu kan Cisco Packet Tracer ya, ini Cisco X quick link-nya ada. Jadi kita di PC yang 1A ini akan jika seperti ini berarti berhasil. Kemudian kita cek lagi ke PC yang 1B pada web browsernya, kita masukkan satu http://192.168.3.7. Kita go. Jika seperti ini artinya berhasil. Jadi cukup sekian presentasi dari saya mengenai tugas 11.6.1 ya, Skill Integration, Challenge, Configuring and Testing Your Network.